Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun anime lovers berada. Selamat datang kembali di channel kita yang paling kece badai. Tentu saja masih bersama Mang OP, hanya di channel ABP. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi. Kali ini anime yang mau Mimin bahas berjudul Infinite Dendrogram. Pada tahun 2043 sudah berkembang teknologi yang luar biasa, yaitu FRMMO. Sebuah game bernama Infinite Dendrogram yang sukses merilis game dengan teknologi FRMMO. Game ini mampu memvisualisasikan kehidupan secara nyata layaknya di dunia, serta memiliki perawatan fitur-fitur tak terbatas bagi para pemainnya. Setelah 2 tahun perilisan, seorang pemuda bernama Reiji Mukudori membeli salinan game Infinite Dendrogram dan mulai bermain. Ia memulai perjalanan baru di Infinite World dengan nama Rai. Meski baru mulai, Rai sudah mendapatkan sebuah quest level 5 dengan tingkat kesulitan hard. Perjalanan Rai akan terus berlanjut dari mulai sekarang. Oke cuy, sebelum kita mulai pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, tinggalkan drama-drama kehidupan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene diperlihatkan pada MC kita bernama Reiji Mukudori ya. Rai seorang pria yang hobi bermain game dan memiliki sifat yang friendly ya. Rai sedang memperkenalkan game baru yang akan dimainkannya, yaitu Infinite Dendrogram. Rai langsung memakai peralatan game, tampak seperti sebuah helm, dan ia langsung rebahan untuk memulai aksinya. Ketika membuka matanya, Rai telah tiba di dunia dalam game dan melihat sekelilingnya. Kemudian Rai melihat seekor kucing berada di ruangan tersebut. Kucing itu bernama Cashier dan ia adalah all operator number 13. Cashier bertanya pada Rai ia hendak menggunakan nama apa. Rai menjawab kalau ia ingin memakai nama Rai Starling, gabungan dari nama depannya. Setelah menentukan namanya, Rai diminta memilih avatar yang akan digunakannya di dalam dunia game. Rai bertanya, bisakah dirinya memakai penampilan asli dan merombak dirinya sedikit? Cashier mengatakan iya dan membuat avatar asli milik Rai. Setelah itu Rai melihat hasil modifikasinya di depan cermin dan ia merasa puas. Selanjutnya Rai diberikan item box, sebuah tas berisi barang-barang yang didapat ketika pertama kali login. Lalu terdapat 5 koin emas dengan total 5.000 lir. Setelah itu Cashier meminta Rai agar segera menanam embrio miliknya. Embrio berbentuk 0, setelah mencapai bentuk pertama ia baru bisa melepasnya. Cashier menjelaskan kalau embrio Rai akan berevolusi sesuai dengan kepribadian Rai. Lalu Rai tinggal memilih negara mana yang akan dikunjunginya. Rai memilih kerajaan Altaria, itu berada di ibu kota Altea. Rai bertanya pada Cashier apa tujuan sari game Infinite Dendrogram. Cashier menjawab hal itu bisa terjadi dalam keadaan apapun. Misalkan Rai bisa menjadi Raja Iblis ataupun pahlawan, semua tergantung peran yang dimainkannya di dalam game. Setibanya Rai di dunia game, ia mendarat di ibu kota kerajaan. Rai memeriksa tempat itu dan merasa semuanya seperti berada di kehidupan nyata. Rai berjalan menyusuri kota dan memandangi maps dirinya. Menurut petunjuk, Rai akan bertemu seseorang di taman dan ia segera menuju tempat itu. Tanpa sadar, Rai tertabrak seorang wanita dan ia mengalami cedera lumayan parah. これがゲーム。このまままっすぐ行けば、待ち合わせは確か大噴水とか言ってた。 Lalu wanita itu menyelamatkan Rai menggunakan sihir penyembuh. Wanita itu adalah Liliana Grandria dan ia sedang mencari adiknya. Maka jalannya terburu-buru. Lily menunjukkan foto adiknya pada Rai dan ia telah kehilangan sosok seorang adik. Lalu Lily meminta Rai mencari adiknya dan meninggalkan kontaknya. Meskipun tulisan asing, Rai bisa membacanya dan ia amat takjub. Kemudian Rai mendapatkan misi level 5 mencari Meliane Grandira di daftar listnya. Awalnya Rai mengira kalau Lily adalah pemain, ternyata ia adalah NPC. NPC adalah singkatan dari non-playable character. Artinya setiap karakter atau tokoh di dalam game tidak dapat dimainkan.
Umumnya digunakan untuk menyebut karakter yang membantu pemain dalam game bergenre RPG atau action. NPC diprogram untuk melakukan tugas atau peran tertentu di dalam game. Misalnya menjual item kepada karakter pemain, membiarkan misi, membantu dalam pertempuran, atau sekedar jalan-jalan di kota untuk memberi suasana ramai. Lanjut lagi ya, Ray merasa misi tersebut harusnya diberikan pada pemain yang berada di level tinggi ya, bukan pemain pemula seperti dirinya dikarenakan tingkat kesulitannya. Selanjutnya Ray mencari kakaknya di dekat air mancur dan melihat sebuah boneka besar. Ray bertanya pada Kak Beruang apakah ia kakaknya. Beruang mengenalkan dirinya sebagai Sue Starling. Begitu juga dengan Ray. Ray mengetahui kalau kakaknya suka memakai kostum dan tebakannya benar. Sang kakak hendak menawarkan Ray berkeliling kota kerajaan. Namun Ray memiliki sedikit masalah dan berkonsultasi pada kakaknya. Kemudian Ray menceritakan misi pertamanya adalah mencari adik dari Lily. Kak Beruang menjelaskan kalau Lily adalah orang terkenal di kerajaan. Sementara sang kakak belum pernah mendapatkan misi dari Liana Grandira. Kak Beruang mengatakan kalau Tian memiliki klub penggemar tersendiri di dunia game. Ray bertanya pada Kak Beruang, apa itu Tian? Kak Beruang menjelaskan Tian adalah sebuah istilah untuk NPC. Ray bertanya kembali mengapa ia berada di level 0 sudah menerima misi dari Tian terkenal. Sang kakak menjelaskan kalau di dalam dunia game quest muncul secara acak. Maka Ray mendapatkan misi tanpa motif lain dan hal itu sudah sewajarnya. Ray bingung cara mencari keberadaan Millie di ibu kota kerajaan. Kak Beruang meminta Ray membaca ulang petunjuknya agar ia bisa membantu. Setelah dibacakan Ray pesan tersebut, sang kakak mengatakan kalau Millie sedang dalam bahaya. Kemungkinan Millie pergi ke Old Reef Orchard yang berada di luar kota. Lalu Kak Beruang menjelaskan mengenai Old Reef Orchard. Tempat itu adalah reruntuhan yang penuh dengan monster serangga. Kak Beruang meminta Ray segera menyelamatkan Millie dari para monster yang berada di reruntuhan. Game tersebut tidak memiliki jaminan kalau NPC bisa diselamatkan ketika pemain tiba di TKP ya. Dikarenakan game tersebut tidak ada bedanya seperti berada di dunia nyata. Maka tidak menutup kemungkinan pemain atau NPC bisa meninggoy di dalam game. Seorang Tian yang mati tidak akan pernah hidup lagi meski kembali ke dunia nyata. Begitu juga dengan pahlawan, Raja Iblis dan Raja dari Kerajaan. Setelah mendengarkan penjelasan kakaknya, Ray mulai memahami setiap kejadian yang berada di dalam game. Sang kakak mengajak Ray mencari Millie untuk memulai quest pertama sang adik. Setibanya di TKP, Ray dan Kakak Beruang masuk ke dalam dan melihat Lily dikepung banyak monster serangga. Kak Beruang menembak para monster hingga meninggoy. Lalu mereka menghampiri Lily dan Millie di tengah arena yang sedang melindungi diri dari serangga. Lily sangat senang mengetahui Ray datang menyelamatkan dirinya dan sang adik. Akan tetapi monster lipan menyerang mereka dan dihadang oleh Kak Beruang. Sang kakak menggunakan kekuatan level tinggi melawan sang monster, namun dia diserang balik hingga tumbang. Lalu Lily mengambil alih pertarungan dan memohon agar Ray menyelamatkan adiknya. Ray tidak ingin membebani Lily dikarenakan levelnya masih 0. Oleh karena itu, Ray memutuskan membawa Lily hingga tiba di depan gerbang. Ketika Ray dan Millie lari menuju gerbang, mereka diserang monster lipan dan sang bocah membawa Millie bersembunyi. Kemudian Ray bertanya mengapa Millie berada di tempat berbahaya itu. Millie mengatakan seorang kakak berkacamata menyuruhnya mencari buah rem di hutan orchard. Millie hendak membuat selai buah. Dikarenakan Lily akan berulang tahun mendengar penjelasan sang bocah, Ray baru mengetahui ada orang jahat yang telah menipu Millie. Setelah itu Ray meletakkan bros penyambung nyawa di bajunya. Ray meminta Millie berlari menuju gerbang sendirian. Sementara Ray akan mengejar monster lipan yang amat jahat itu. Ray menghadang serangan monster lipan dan berkali-kali ia gagal. Ray meminum ramuan formula agar kekuatannya kembali lagi. Akan tetapi monster lipan menyerang Millie dan mengenai sang bocah. Ray bergegas menangkap Millie dan berhasil menyelamatkannya. Ray amat marah dan memanggil kekuatan embrionya. Lalu keluarlah seorang eneng yang ternyata ia adalah embrio milik Ray. Embrio. Eneng ini bernama Nemesis dan ia adalah seorang gadis baik hati yang bertekad untuk mendukung Ray apapun yang terjadi. Nemesis menjelaskan kalau ia adalah sebagian dari diri Ray yang terhubung sebagai embrio miliknya. Lalu Nemesis berubah menjadi sebuah pedang dan membantai monster lipan hingga KO.
Setelah itu Ray dan Nemesis membawa Millie menunggu kakaknya di depan pintu gerbang. Tak lama Millie menghampiri Ray dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan adiknya. Selanjutnya Ray kakak beruang muncul bersama sekopnya dan ia berhasil selamat. Ray amat senang dikarenakan questnya telah selesai dan ia telah mendapatkan poin. Sementara si Enang mengeluh karena hanya mendapatkan imbalan buah rem, tak sebanding dengan kerja kerasnya saat melawan monster. Selanjutnya Ray and the Gang berhasil mengalahkan demi Dragon Worm. Kemudian Yang Mulia Shogun merasa heran ada pemain tanpa job dan berlevel 0 dapat mengalahkan demi Dragon Worm. Yang Mulia Shogun bertanya-tanya kenapa Raja Binatang Buas dari tadi tidak bicara, hanya diam saja. Apakah tidak ingin menyampaikan sesuatu? Dengan polosnya, Raja Binatang Buas mengatakan kalau beruangnya sangat imut. Lantas Yang Mulia Shogun ngakak badai. Ia tidak mengerti pemikiran rekannya tersebut. Scene lalu berpindah di sebuah warung. Tampak Ray, Nemesis, dan beruang sedang menikmati makanan. Ray mendapatkan kabar mengenai dirinya di dunia nyata yang mendapatkan panggilan alam. Ia bergegas logout. Ternyata di game Infinite Dendrogram berbeda dari game lainnya. Dikarenakan game tersebut akan memberitahu jika sesuatu terjadi dengan diri pemain. Lalu Nemesis auto panik mengetahui Master Ray ingin logout. Sebab jika Master tidak berada di dekatnya, Nemesis tidak bisa makan. Ray pun berjanji setelah menyelesaikan panggilan alamnya, ia akan segera kembali ke dunia game. Setelah menyelesaikan urusan Ray di dunia nyata, ia kembali ke dunia game. Di sana Ray bertanya kepada Kak Beruang soal embrio yang berubah bentuk setiap kali berevolusi. Lalu Kak Beruang menjelaskan gaya berevolusi itu tergantung masternya. Tetapi kemungkinan Nemesis akan selalu dalam bentuk Maiden. Meski with arm merupakan perubahan ke tipe lain, namun Maiden sendiri merupakan hybrid campuran beberapa tipe. Kemudian kenalan Kak Beruang punya embrio Maiden juga mengalami berbagai perubahan. Tetapi sekarang dia sudah mencapai superior embrio. Bentuk ke-1 sampai dengan bentuk ke-3, embrio merupakan peringkat rendah. Bentuk ke-4 sampai ke-6 merupakan peringkat tinggi, serta bentuk ke-7 dan puncak disebut sebagai superior embrio sebab melampaui bentuk yang tertinggi. Setelah itu Ray bertanya kepada Kak Beruang mengapa Liliana begitu membencinya. Kak Beruang pun mengisahkan tragedi 6 bulan yang lalu. Dalam waktu dunia Dendro, negeri mesin Kekaisaran Dreyve melakukan peperangan melawan Kerajaan Altar. Hasilnya Kerajaan Altar kalah telak. Oleh sebab itulah Kerajaan Altar kehilangan sepertiga wilayahnya. Paratian Pertapa Agung dan setengah pasukan kerajaan beserta raja pun tewas. Kedua negara seharusnya setara dalam kekuatan tempur. Hanya saja kebanyakan master di Kerajaan Altar tidak ikut berperang. Alasannya karena raja tidak memberi hadiah peperangan. Sebaliknya Kerajaan Dreyve memberikan hadiah cukup tinggi. Penyebab utama Kerajaan Altar kalah telak, 3 orang terkuat tidak ikut perang. Peringkat teratas dari kill ranking nama asli tidak diketahui. King of Destroy. Peringkat teratas dari duel ranking Over Gladiator Figaro. Peringkat teratas dari klan ranking pemilik Moon Society Pendeta Tinggi Fuso Sukio. Dikarenakan pemain-pemain peringkat teratas tidak ikut serta, kebanyakan pemain berperingkat lainnya juga tidak ikut serta. Sedangkan yang bisa ikut serta hanyalah pemain dengan klan berperingkat rendah. Sebaliknya 3 peringkat teratas Kerajaan Dreyve ikut serta. Bisa dibilang Kerajaan Altar sudah di ujung tanduk. Tidak salah lagi, Kerajaan Altar sudah sampai hancur total. Tetap di tengah peperangan, negeri tetangga Kaldina menginvasi. Sehingga Kerajaan Dreyve muncul dari Kerajaan Altar. Lalu Liliana menjadi dendam pada Kak Beruang karena ia orang berperingkat tidak ikut serta. Selain itu, komandan kesatria gugur di peperangan itu adalah ayahnya Liliana. Ray jadi kesal dengan Kak Beruang kenapa tidak turun tangan. Kalau perlengkapan Kak Beruang rusak, bisa-bisa penampilannya ketahuan. Karena perlengkapan Kak Beruang dari waktu ke waktu sudah diganti, jadi selanjutnya ia bisa ikut serta. Kemungkinan Dreyve akan menyerang lagi. Dreyve terus menambah kekuatan sementara Altar semakin lemah. Apalagi banyak pemain pindah ke negeri lain setelah Altar kalah. 70% papan peringkat saja juga berubah. Menurut Ray, sepertinya sekarang kesempatan bagus untuk masuk peringkat. Hal yang perlu dilakukan Ray adalah menaikkan level supaya menjadi pemain berperingkat. Sebelum itu, Ray perlu menyiapkan perlengkapan dan mendapat job. Setelah itu Ray dan kawan-kawan membeli perlengkapan. Karena perlengkapan sudah ada, langkah berikutnya adalah memilih job. Untuk memudahkan Ray memilih job, Kak Beruang mengeluarkan katalog diagnostik job. Setelah melihat katalog itu, Ray tertarik dengan Paladin. Akan tetapi Ray takkan bisa menjadi Paladin tingkat tinggi seawal itu. Kemudian Kak Beruang menjelaskan kalau job itu terbagi atas tingkat bawah, tingkat tinggi, dan superior jobs. Hanya 1 orang yang bisa memiliki superior jobs di tiap-tiap job. Selain itu persyaratannya cukup berat.
Sedangkan persyaratan menjadi paladin adalah mengalahkan setidaknya 50% dari bos monster kelas Demi Dragon seorang diri ya. Menyumbangkan 200.000 lir ke gereja dan mendapatkan rekomendasi dari tokoh kesatria ataupun semacamnya. Lalu Ray bertanya bagaimana mendapatkan rekomendasi sedangkan ia tidak memiliki kenalan. Namun Nemesis mengingatkan bahwa dia quest kemarin yang mereka menangkan adalah sebuah rekomendasi ya. Akhirnya mereka pergi untuk menemui orang yang bisa memberikan rekomendasi ya. Ternyata Ray dan Nemesis menemui Liliana dan meminta rekomendasi darinya. Karena Kak Beruang mempunyai masalah dengan Liliana, ia terpaksa ngumpet. Sehabis itu mereka ke gereja dan menyumbangkan 200.000 lir. Dikarenakan 2 persyaratan sudah terpenuhi, tinggal 1 persyaratan lagi yang harus dikerjakan, yaitu mengalahkan monster Demi Dragon dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain. Akhirnya Ray berpisah sementara dengan Kak Beruang. Kemudian Ray melakukan aksinya. Ray kelihatan sangat menikmati membantai para monster tersebut. Ray berhasil naik ke level 3 dan mendapatkan skill baru sihir penyembuhan. Ray melihat 2 orang bernama Rook dan Babylon bersama embrio miliknya sedang terpojok melawan para monster. Ray merasa jika membantu Rook dan Babylon secara langsung kelihatan tidak sopan, maka ia memutuskan memberikan bantuan sihir penyembuh. Sehingga Babylon dan Rook pun kembali pulih dan siap untuk bertarung. Kemudian Rook dan Babylon berterima kasih pada Ray. Lalu mereka berkenalan. Nemesis sangat penasaran dengan Babylon, sebab ia merasa aneh melihat guardian humanoid adalah hal langka. Rook merasa malu melihat tingkah laku Babylon yang centil. Lalu Rook berniat mentraktir Ray dan Nemesis sebagai ucapan terima kasih ya. Kedua embrio itu begitu lahap. Mereka sudah menghabiskan banyak makanan. Setelah menyelesaikan makanannya, mereka berpisah. Ray berharap suatu saat mereka bisa bertemu menjadi satu party ya. Kemudian mereka pergi untuk menaikkan level ke dalam hutan. Di sana banyak terdapat macam-macam monster. Ray berhasil mengalahkan mangsanya. Ray berniat akan melanjutkannya sampai ke level 13 baru ia akan pulang. Akan tetapi tiba-tiba ada yang menembaknya. Dengan sigap Ray menoleh ke belakang sambil menyerang. Saat melihat embrio tipe monster, guardian akan menyerangnya dan ia auto kaget. Kemudian terdengar jeritan histeris di dalam hutan. Ray sadar di sana ada pembantai pemain yang disebut dengan PK. Karena cemas, Nemesis menyuruh Ray untuk mundur. Ray merasa heran padahal guardian tadi sudah mati ya, tetapi masih bisa menyerang. Kemungkinan itu adalah guardian tingkat tinggi tipe Legion. Lalu guardian itu menyerang lagi dari belakang. Namun dapat diserang Ray. Ray merasa sudah membunuhnya. Tapi ia salah besar. Guardian itu muncul lagi dan menembak Ray. Akibat dari serangan itu, Ray kembali ke dunia nyata. Ray mendapatkan kerusakan fatal, partinya jadi musnah. Sedangkan jendela respawn Windows di komputer tertutup dengan sendirinya. Ray juga mendapatkan hukuman mati ya, sehingga mendapatkan pelarangan login selama waktu tertentu. Kemudian Ray bisa login kembali ya. Tampak Nemesis kelihatan begitu terpukul. Nemesis merasa sangat bersalah karena ia tidak mampu melindungi masternya. Seandainya Nemesis lebih kuat, ia tidak akan kalah melawan embrio Lion. Namun Ray merasa tidak benar dengan pemikiran Nemesis. Menurut Ray, jika Nemesis tidak melindunginya, mungkin mereka akan kalah lebih cepat. Tetapi tetap saja, Nemesis merasa sangat payah. Ia auto galau. Apabila Ray bukan pemain, mungkin ia sudah menghilang selamanya. Sebab itu Nemesis menjadi sangat takut. Walau semua yang dikatakan Nemesis benar, ia tidak boleh terus menyalahkan diri ya. Bagaimanapun ceritanya, mereka masih hidup. Jadi bagi Ray semua itu disebabkan oleh masing-masing dari mereka yang belum kuat. Kemudian Ray menyemangati Nemesis. Mereka akan bersama-sama bertambah kuat lalu membalas penyerangan itu. Akhirnya Nemesis berhenti menyalahkan diri atas kegagalan party mereka. Masih ada jalan di depan mereka. Ray pasti akan membalas apa yang sudah Guardian perbuat. Lalu Ray serta Nemesis pergi ke suatu tempat untuk mengasah kemampuan mereka agar bertambah kuat. Nemesis sangat ketakutan karena Ray membawanya ke tempat yang menyeramkan. Apalagi mereka ke sana di malam hari ya. Menurut Ray, PK sering muncul di dekat ibu kota. Tetapi PK tidak akan pergi ke labirin makam. Di makam kerajaan tempat Nemesis dan Master berada saat itu. Kemudian Ray dan Nemesis masuk ke dalam labirin. Lalu Ray menyuruh Nemesis berubah menjadi sebuah pedang. Akan tetapi Nemesis tidak mendengarkan perintah Ray. Ia malah berkomat kamit ketakutan. Akhirnya Ray menyadari kalau embrionya takut kepada hantu.
Ray menepuk pundak Nemesis dalam sekejap dan ia merapalkan mantra agar si Neng terlindungi. ネメシス、そろそろ剣に怖いのか？ Kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan. Melihat suasana ruangan yang terang, Nemesis tidak merasa takut dan ia akan melawan monster di sana. Akan tetapi melihat para zombie berdatangan, sontak saja rasa takutnya kembali muncul. Lalu Nemesis berusaha kabur dari sana, tetapi dihalangi oleh Ray. Nemesis tidak rela kalau ia digunakan untuk menghabisi para zombie, sebab Nemesis merasa sangat jijai. Akan tetapi Ray tidak peduli dan menyerang para zombie tersebut menggunakan Nemesis dalam wujud pedang. Kemudian Nemesis merasa sangat sedih. Dirinya digunakan untuk menumpas daging busuk. Nemesis terus menangisi nasibnya. Ray menyemangati embrionya. Berkat bantuan Nemesis, ia berhasil naik ke level 7. Ray juga berjanji setelah pulang nanti ia akan memoles Nemesis sampai bersih. Setelah itu mereka berjalan lagi dan berhenti di depan anak tangga. Nemesis merasakan ada sesuatu hal di bawah tangga. Tiba-tiba ada senjata menyerang mereka. Dengan sigap, Ray menahan serangan tersebut menggunakan counter absorption hingga senjata itu kembali ke bawah tangga. Master, 誰かが上がってくるぞ。 Kemudian Nemesis memberikan pilihan kepada masternya, melawan atau kabur dari situ. Berhubung counter absorption Ray tinggal satu lagi pemakaian, kalau musuh bisa menahannya maka Ray tidak akan punya kesempatan lagi . Sedangkan jika Ray lari, musuh akan mengincar bagian punggungnya dan akhirnya ia akan tetap mati . Jadi Ray memutuskan untuk tetap melawan musuh tersebut. Kemudian Ray bertaruh pada suatu hal. Jika musuh muncul, ia akan tahan serangannya, lalu mengembalikan 2 kali lipat serangan kedua musuh. Benar saja, musuh menampakkan batang hidungnya, yaitu seorang superior bernama Figaro. Anehnya Figaro minta maaf kepada Ray, bukannya menyerang Ray. Akhirnya Ray dan Nemesis tahu kebenaran bahwa Figaro salah mengira kalau mereka adalah monster, hingga melakukan penyerangan. Setelahnya mereka saling bercerita satu sama lain. Lalu Figaro mengakui kalau dilihat dari bawah ia memang terlihat seperti monster. Figaro pun bertanya mengapa Ray berada di atas lantai sendirian. Dengan santuinya, Ray menjawab kalau ia sedang menaikkan level. Menurut Figaro, kalau level Ray masih rendah, bertarung di luar pasti jauh lebih aman daripada bertarung di dalam labirin. Ray mengisahkan kalau saat ini di sekitar ibu kota kerajaan ada banyak PK, jadi latihan di luar tidak bisa digunakan. Karena Figaro sudah berada di bawah selama 5 hari, ia tidak menyadarinya. Lalu Ray dan Nemesis kaget mengetahui Figaro sudah lama berada di sana. Figaro turun ke bawah sejauh yang ia mampu. Figaro sudah sampai ke lantai 48 sendirian tanpa ditemani siapapun. Karena berada di sana dan melakukan banyak pertarungan, Figaro berhasil mendapatkan rekor baru. Sontak saja Nemesis dan Ray kaget dan ingin mengetahui siapa Figaro sebenarnya. Kemudian Figaro memperkenalkan dirinya merupakan pemain peringkat teratas. Ray auto heran mengapa pemain sehebat Figaro bisa berada di dalam labirin. Alasannya Figaro menyukai labirin itu di arena. Figaro menjelaskan kalau kerajaan ada di kota duel bernama Gideon. Jika bertarung di arena tidak akan mati meskipun kalah. Lalu Figaro menawarkan kepada Ray untuk bertarung di arena. Kalau mau ke Gideon, Ray bisa langsung sampai ke sana setelah melewati pegunungan selatan. Tetapi saat ini map Gideon terkunci hingga jalan menuju Gideon pun telah diputus. Karena tadi salah mengira Ray dan Nemesis monster, sebagai permintaan maaf Figaro akan mencarikan jalan keluarnya. Berhubung besok tempat di luar pasti sudah bisa digunakan, jadi Ray harus menaikkan levelnya lalu datang ke Gideon. Figaro memuji kalau Ray dan Nemesis hebat. Meskipun menerima serangannya, embrio milik Ray tidak rusak. Jadi Figaro menyukainya dan ingin sekali secepatnya bertarung dengan Ray di arena. Setelah mengatakan itu, Figaro pamit undur diri. Sedangkan Ray dan Nemesis menjadi lebih bersemangat untuk menaikkan level mereka supaya bisa segera bertarung dengan Figaro. Setibanya di rumah, Ray membersihkan Nemesis dalam wujud pedang. Nemesis menangis karena masih bisa merasakan daging busuk para zombie yang ia tebas. Nemesis merasa kalau seluruh tubuhnya dipenuhi aroma busuk para zombie. Ray merasa bersalah kepada embrio, ia akan berusaha menghibur Nemesis dan tidak ada hentinya membersihkan pedang yang terdapat bercak darah. Selanjutnya Ray bersama teman lainnya sedang berdiskusi mengenai PK player killing. Rook heran mengapa jalur PK dapat tertutup padahal Tuan Figaro telah menjaganya. Ray menjelaskan kalau Tuan Figaro hanya menjaga daerah tertentu dari PK. Oleh karena itu ada hal lain yang mengganjal dan membuat Ray bingung. Menurut Ray, kemungkinan ada orang lain yang telah membereskan PK di saat yang bersamaan. Di sela-sela pembicaraan muncul sosok wanita yang memakai jas dan ia terlihat aneh.
Wanita itu bernama Mary Adler dan ia bekerja sebagai jurnalis. Setelah memeriksa profil milik Mary, Rook bertanya apa itu DIN. DIN adalah singkatan dari Deodogram Information Network. Mary menjelaskan kalau ia berprofesi sebagai agensi informasi pada keempat bocah. Lalu Ray bertanya mengenai pembunuhan yang dilakukan PK baru-baru ini. Dikarenakan informasi tidak gratis, maka Mary meminta bayaran pada Ray dan kawan-kawan. Ray mengatakan akan membayarnya dan Rook akan membantu Ray membayar setengah. Selanjutnya Mary menjelaskan kalau PK memiliki tim aliansi di 4 wilayah kerajaan. Kemungkinan PK telah berkumpul di titik tertentu untuk menunggu mangsanya. Rook bertanya siapa yang bisa membunuh PK. Mary mengatakan para master embrionya lah yang telah berevolusi sampai bentuk ke-7. Beberapa master telah berhasil mengalahkan klan PK. Para superior itu adalah si tak diketahui King of Destroy. Lalu dilanjutkan si rantai tak terbatas Figaro, si dunia bulan Fususukyo, dan si pelahap gila Lele. Keempat orang itu adalah pelahap PK dan mereka berhasil membantainya. Setelah memberi penjelasan, Mary mengajak para bocah melihat adegan dari layar tancap. Di daerah selatan terdapat beberapa kumpulan PK dan mereka sedang membantai players pemula hingga KO. Lalu para PK curcol mengenai pembantaian Tian di daerah lain. PK Cyborg itu bernama Astro Guard dan ia merasakan serangan yang akan menyerangnya. Bener aja cuy, Figaro menghampiri klan PK dan memulai aksinya. Figaro menyebutkan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Astro Guard. Figaro meminta klan PK agar mundur karena ia hendak melewati jalur itu. Astro Guard mengatakan akan mundur dan memberikan surat kontrak pada Figaro. Ketika Figaro mendekati Astro Guard, ia terjebak dalam dimensi yang dibuat oleh si Cyborg. Figaro amat kesal dan ia membantu si Cyborg hingga KO dan gugur di dunia game. Setelah menonton aksi superior, Ray amat takjub dengan kekuatan Figaro yang sangat OP. Selanjutnya Mary memutar video di daerah bagian timur. Terdapat sekelompok pasukan bulan berada di jalan sedang patroli. Terlihat sosok wanita bernama Fususukyo dan ia pemilik kelompok klan bulan. Setelah mengaktifkan kekuatannya, Fusu bisa membunuh para penguntit yang hendak menyerangnya hingga tewas. Kemudian Mary memperlihatkan video di daerah bagian barat. Terdapat sosok wanita yang sedang menghadang sekumpulan PK di hutan. Wanita itu adalah Lele, dan ia memiliki skill racun yang dapat menghancurkan musuh-musuhnya. Dan yang terakhir adalah bagian utara. Mary memperlihatkan pada keempat bocah aksi dari King of Destroy. Menurut Mary, embrio yang dimiliki King of Destroy adalah sebuah kapal perang. Setelah melihat aksi para superior, Ray memutuskan mengecek TKP yang berada di utara. Seluruh hutan Nos terbakar menjadi lautan api dan berhasil dipadamkan. Nemesis melihat sebuah portal dan memasukinya. Ray menyusul si Eneng dan ia melihat ke dalam sebuah ruangan terdapat Cashier. Ray bertanya kenapa Cashier berada di sana. Cashier ditugaskan untuk memantau lokasi dan ia sedang berkeliling. Cashier heran bagaimana bisa kedua bocah masuk ke dalam ruangannya. Sepertinya embrio yang dimiliki Ray bertipe Maiden, maka dengan mudah memasuki camp Cashier. Kemudian ketika sekawan itu curcol bareng sambil ngeteh, Ray bertanya apakah Cashier akan memperbaiki daerah utara yang telah rusak parah. Cashier mengatakan akan membangun tempat baru di daerah tersebut berbeda dari sebelumnya. Setelah curcol, Ray segera pamit pada Cashier dan ia akan menuju Gideon. Cashier memberikan clue pada Ray jantung Raja Iblis berada di perut. Ray mengucapkan terima kasih dikarenakan jamuan yang diberikannya. Lalu Ray dan kawan-kawan sedang memilih quest yang akan diambil menuju perjalanan ke Gideon. Tak lama nongol Mary yang akan bergabung dengan mereka. Mary hendak melakukan jobnya di Gideon dan akan bersama dengan tim Ray. Ray telah mendapatkan questnya yaitu mengantarkan barang dari kota kerajaan ke kota Gideon. Kemudian Ray mendaftarkan quest partinya ke guild dan mereka akan memulai perjalanannya. Di sisi lain terdapat sekelompok orang yang hendak melintasi jalan dan mereka dihadang sekumpulan goblin. Ketika mereka melarikan diri, kereta kudanya meledak dan muncullah monster raksasa yang menghadang sekawanan manusia. Lalu monster itu membantai mereka semua secara sadis di tengah perjalanan. Selanjutnya, Ray dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju kota Gideon dengan menaiki kereta Marlin si Three-Horn Demi Dragon. Marlin merupakan hadiah yang didapat oleh Rook. Rook diutus untuk memilih beberapa hadiah.
Jadi karena Rook punya skill penguatan monster, maka ia memilih Marlian. Bukan hanya itu aja, Rook juga mendapatkan hadiah lain bernama Jewel. Fungsinya untuk menyimpan monster. Kemudian Mary memberitahukan teman-temannya bahwa skill jurnalis miliknya meningkatkan poin EXP yang didapat seluruh anggota party. Sebagai gantinya, ia tidak bisa bertarung. Karena itulah Mary menyuruh teman-temannya berjuang tanpa dirinya. Lalu mereka melihat dari kejauhan kalau ada yang sedang bertarung. Sejumlah goblin sangat banyak sehingga para petarung itu dalam keadaan terpojok. Ray tidak bisa membiarkan mereka terbunuh. Kalau Ray dan kawan-kawan mendapatkan hukuman kematian, berarti mereka akan gagal menyelesaikan quest. Tetapi mereka tidak akan menyerah. Oleh karena itu, Ray dan kawan-kawan bertarung bersama Merlin maju ke medan tempur dan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Tiba-tiba, di hadapan Ray dan kawan-kawan muncul sosok bos para goblin, yaitu adalah Gardrandha. Seketika monster itu menyerang Ray. Namun Ray sempat mengeluarkan jurus untuk menghadang serangan monster tersebut. Karena serangannya berhasil dihalau, Gardrandha mengeluarkan racun untuk melumpuhkan dan melemahkan. Sontak saja orang yang terkena racun tersebut mengalami tubuh kaku hingga tak bisa bergerak. Kemudian Merlin tidak menyerah dan menyerang Gardrandha. Tetapi apalah daya, ia jatuh terkapar. Ray dan kawan-kawan tidak menyerah. Mereka tetap melakukan perlawanan. Ray dan kawan-kawan membagi tugas. Yang lainnya mengalahkan Rockbird kepunyaan bos goblin itu, sedangkan Ray bertugas mengalahkan Gardrandha. Akhirnya perjuangan Ray dan kawan-kawan berhasil. Mereka mengalahkan Gardrandha beserta menjinakkan Rockbird. Akibat dari pertarungan melawan Gardrandha, Ray terpilih sebagai MVP dan menghadiahkan lengan api beracun Gardrandha. Kemudian Mary memberikan ramuan untuk memulihkan Ray. Lalu Rook membawa Rockbird yang berhasil ia jinakan, serta memberinya nama Audrey. Setelah miasma Rockbird tidak ada, Rook menggodanya dan berhasil menjinakannya. Lalu datanglah Alejandro berterima kasih kepada Ray dan kawan-kawan. Berkat pertolongan Ray dan kawan-kawan, Alejandro beserta keluarganya selamat. Kemudian seorang membuka petitian dan memasukkan para mayat ke dalamnya. Di sisi lain, seseorang di depan ruangan kendali merasa aneh dengan kekuatan yang dimiliki Ray. Mr. X merasa tertantang dengan kekuatan yang dimiliki sang MC. Berbeda pada Ray dan kawan-kawan, ia sedang membagi hadiah hasil quest yang telah selesai. Setelah itu Ray dan Nemesis latihan menggunakan senjata barunya. Saat itulah Ray gagal mencobanya dikarenakan belum memahami penggunaannya. Lalu muncullah sosok aneh dari balik pohon. Penguin itu mengenalkan dirinya pada Ray, ia adalah Dr. Flamingo. Sang penguin memberikan ramuan pada Ray dan ia meminumnya. Akan tetapi nongollah sepasang kuping di kepala Ray sehingga ia amat murka. Kemudian Ray meminta Dr. Flamingo mengembalikannya seperti sedia kala. Sang penguin mengatakan kalau obat tersebut adalah ramuan uji coba. Maka Dr. Flamingo belum menemukan penangkalnya. Namun kedua kuping milik Ray akan menghilang setelah 10 hari. Tak lama Dr. Flamingo melarikan diri dari TKP dan pergi berlalu. Kemudian Ray bertemu dengan Mary di gelanggang jalan. Mary melukis Ray dan hasil gambarnya sangat bagus. Mary menertawakan Ray yang memiliki telinga seperti hewan di kepalanya. Mary bertanya bagaimana bisa Ray mendapatkan telinga hewan itu. Ray mengatakan ia salah meminum formula dan telah ditipu sehingga memiliki telinga baru. Ray mengeluh dikarenakan ia hendak pergi ke toko Alejandro namun memiliki telinga yang aneh. Mary mengatakan Ray tidak perlu khawatir dikarenakan daerah tersebut tidak mempermasalahkannya. Setibanya di toko, Alejandro menyambut Ray dan ia terlihat biasa aja melihat telinga Ray. Ray berharap agar Babylon dan Rook tidak melihat keadaannya yang sekarang. Namun semuanya sirna ketika Rook dan Babylon muncul di toko Alejandro. Rook menyadari kalau Ray telah ditipu oleh penjual obat dan meminum formula tersebut hingga nongol telinga anjing di kepalanya. Setelah itu, Ray melihat jubah Rook yang amat keren dan ia hendak membelinya juga. Sesampainya di toko mantel, Ray membeli jubah bulu berwarna merah dan memakainya. Nemesis mengomel pada Ray dikarenakan ia selalu mengikuti gaya orang lain seperti tidak memiliki pendirian. Sang bocah tidak menggubrisnya dan melanjutkan perjalanan kembali. Sang MC mendapatkan kuda silver dan ia hendak mempelajarinya. Berhubung Ray memiliki skill paladin, maka ia tidak bisa menunggangi kuda. Menurut Nemesis, kalau pengguna paladin seharusnya tidak bermasalah jika menunggang kuda. Ray mengatakan akan lockout dan hendak mencari tahu melalui Om Google. Ternyata setelah Ray searching, ia harus membeli perangkatnya di dalam game. Namun harga perangkatnya sangat mehong sehingga Ray harus mengumpulkan uang lebih dulu. Ray kembali ke dunia game dan mengajak Nemesis mencari uang agar bisa membeli item.
Kemudian muncullah sekelompok preman sedang mengeroyok seseorang gadis. Di saat Ray hendak membantu, muncullah sosok pria tampan menantang sekumpulan preman. Pria itu bernama Hugo Lesseps dan ia akan membantu si gadis. Namun sebelum mengeluarkan skillnya, Hugo diserang oleh para bandit hingga babak belur. Lalu Ray melakukan aksinya menghajar bos bandit. Setelah itu, sekumpulan preman melarikan diri karena ketakutan. Selanjutnya Ray menyembuhkan Hugo dan ia kembali fit lagi ya. Si gadis mengucapkan terima kasih dan memohon kepada para kesatria agar menyelamatkan adiknya yang telah diculik. Hugo dengan nada lemah lembut mengatakan akan membantu si Eneng dan mengusap air matanya. Tak lama nongol seorang bocil di TKP dan ia adalah rekan dari Hugo. Bocah itu bernama Siko dan ia telah mengalahkan para preman sendirian. Setelah itu Seiko mengatakan kalau markas para bandit berada di pegunungan Cruella. Kemudian mereka mendapatkan quest menyelamatkan Rodi Landscares. Lalu Ray dan Hugo beserta lainnya akan melakukan misi bersama-sama. Hugo menggunakan senjata robot berbentuk transformer menyerang pasukan bandia. Lalu Ray dan Nemesis masuk ke dalam kastil dan bertemu dengan pasukan tengkorak anak-anak. Ray yang melihatnya merasa amat sedih dikarenakan anak-anak yang telah mati dijadikan senjata. Ray membantai habis pasukan tengkorak dan berhasil menang. Kemudian Ray merasa kalau dunia game terasa amat nyata. Nemesis menjelaskan kalau dunia game nyawa seseorang sangat mudah melayang dan tidak berharga. Lalu bos gladiator Guos muncul dan Hugo menyerangnya. Terjadilah pertarungan sengit di antara kedua kubu. Namun Hugo berhasil dikalahkan dan ia mengalami cedera yang lumayan parah. Lalu Seiko meminta masternya bersatu dan menggunakan skill yang sesungguhnya. Ternyata Seiko adalah embrio milik Hugo dan mereka berdua berubah menjadi sangat OP. Selanjutnya tampak Ray sedang tergeletak di dalam lingkaran sihir bersama seorang bocah. Bos gladiator Guos berkata kalau belati yang menusuk Ray itu sudah dilapisi dengan ramuan racun dan pelumpuh. Bos gladiator sangat muak karena makhluk abadi seperti Ray telah mengabaikannya. Kemarahannya pun akan surut setelah menjadi King of Corps abadi ya. Untuk menjadi King of Corps harus melakukan berbagai persyaratan, yaitu mengharuskan mengubah 5.000 tahun nyawa menjadi undead dan menciptakan kristal dendam. Walau membutuhkan waktu yang sangat lama, tetap saja impiannya semakin dekat. Tinggal membunuh semua anak-anak yang mengubah mereka menjadi material undead. Tiba-tiba Ray bangkit dan memotong tangan bos gladiator. Ray mengatakan kalau bos gladiator adalah dalang kejahatan serta melakukan kekejian yang terus-menerus. Berarti Ray akan membunuhnya. Kemudian bos gladiator menggunakan ilmu sihir untuk menghentikan pergerakan Ray. Namun usaha bos gladiator sia-sia. Ia berusaha kabur dari kejaran Ray. Akan tetapi Ray berhasil mengejarnya lalu membuat bos gladiator terpojok. Bos gladiator tersebut mengeluarkan serangan sihir Deadly Mixer dari kristal dendam. Lantas serangan tersebut mampu dimusnahkan oleh Ray. Dikarenakan bos gladiator merasa ia tak bisa menang melawan Ray, bos gladiator menawarkan kesepakatan dengan memberi Ray uang dalam jumlah besar. Sembari mengerek minta ampun, akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Ray. Ia langsung menghabisi nyawa bos gladiator. Kemudian Ray terkapar karena ia terkena efek negatif dari bos gladiator. Lalu Hugo meminumkan ramuan penghilang kutukan kepada Ray. Ramuan tersebut dibuat dari sebuah elisir dari air suci roh. Setelah meminum ramuan itu, tubuh Ray pun kembali bertenaga. Lalu Ray dan kawan-kawan melihat item box milik bos gladiator. Karena Ray yang mengalahkannya, mereka mengizinkan ia memiliki benda tersebut. Akan tetapi Ray ogah menyentuh benda kotor kepunyaan bos gladiator. Kemudian Hugo menyuruh Koko kembali dalam bentuk manusia. Nemesis auto kaget melihatnya. Ia jadi tahu kalau Koko sama seperti dirinya. Lalu simbol yang berada di tangannya merupakan skill Maiden, yaitu simbol penyamaran. Ketika Ray dan kawan-kawan pergi kembali ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan anak-anak yang ditawan, datanglah segerombolan anak buah bos gladiator. Salah satu di antara mereka membuka item box milik bos mereka. Keluarlah banyak koin dan sebuah mata kecil. Mata tersebut adalah sosok gladiator. Ia berubah menjadi lebih besar dan mengeluarkan kekuatan yang dapat menjerat benda-benda di sekitarnya. Setelah menyerap tubuh anak buahnya sendiri, bos gladiator kembali ke wujud monster. Kemudian Ray kembali bertarung dengan bos gladiator. Kali ini Ray kewalahan melawan musuhnya.
Karena bos gladiator menjadi monster yang sangat OP, Rai pun tak bisa menandingi lawannya hingga ia terluka parah dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah itu Rai mengalami sebuah mimpi. Sehabis bangun dari mimpinya, Rai terlihat OP. Rai bersama Nemesis bertarung dengan sengit melawan musuhnya. Rai menggunakan jurus Vengeance Is Mine berhasil membumi hanguskan musuhnya si bos gladiator. Akibat mengalahkan bos gladiator, Rai mendapatkan 2 skill baru, yaitu skill kuda dan penunggangan. Sehingga Rai naik ke level silver. Shin berpindah pada sebuah kereta kuda. Terdapat sosok aneh dan ia bernama Sunyu. Seorang bocah kecil hendak jatuh dari kereta. Namun Sunyu menyelamatkannya. Bocah itu adalah Chang, seorang pangeran, dan ia mengucapkan terima kasih pada Sunyu. Dari kejauhan, sekelompok orang sedang menyerang Sunyu. Namun peluru itu ditangkis olehnya. Seorang pria beranggapan kalau Sunyu adalah pemilik superior job Huang He. Pria itu bernama Eldritch, pemilik Goblin Street. Akan tetapi Sunyu dengan mudah mengalahkan Eldritch dan meremukkan jantungnya. Lalu pasukan musuh lainnya berhasil dikalahkan dalam sekejap. Berpindah pada Rai. Mereka sedang nongki di kafe. Nemesis meminta saran pada Mary agar mereka bisa meningkatkan skillnya. Mary memulai wejangan dan memberikan kedua bocah saran menggunakan kekuatan agar cepat OP. Tak lama Rook dan Babylon menghampiri Rai dan kawan-kawan, lalu mereka makan bareng. Rai bertanya mengenai pertandingan antar superior pada Mary. Mary mengatakan kalau Figaro akan melawan Sunyu saat di arena nantinya. Selanjutnya, Rai dan Nemesis akan pergi ke arena menonton pertandingan antara superior. Di lain sisi, Dr. Flamingo sedang memantau arena dari atas loteng. Dr. Psycho terlihat amat licik dan ia sedang merencanakan sesuatu. Sepertinya sang penguin hendak menggunakan embrionya membunuh semua master di Gedeon. Kembali pada Rai dan kawan-kawan. Mereka sedang menonton pertandingan di arena. Lalu Rai melihat Kak Beruang dan ia menyapanya. Ternyata Kak Beruang bersama Figaro sedang curcol bareng di ruangan. Kak Beruang memberikan Rai sebuah cincin komunikasi dan dengan alat itu mereka bisa terhubung. Setelah itu Rai kembali ke arena dan melanjutkan menonton pertandingan. Selanjutnya Rai ingin bertaruh 60 juta lir untuk Figaro. Akan tetapi Nemesis marah badai lalu menendang tubuh Rai. Sebab Rai tak terima kalau Rai buang-buang uang demi sesuatu yang tidak penting. Kemudian muncul sosok aneh bernama Jiangxi mengatakan uang taruhan untuk mendukung Figaro akan sia-sia saja. Jangan terlalu meremehkan dirinya. Karena merasakan hawa pembunuh yang sangat kuat dari Jiangxi, Rai menyuruh Nemesis berubah dalam wujud pedang. Ketika Rai dan Jiangxi berniat bertarung, tiba-tiba kakak beruang datang menghentikan pertarungan mereka. Lalu Jiangxi masuk ke arena. Ia menjadi lawan tanding Figaro. Sebelum pertandingan dilakukan, wasit membacakan peraturan pertandingan. Kemudian pertarungan antara superior dimulai. Kedua peserta terlihat sangat OP, membuat penonton jadi terbelalak. Kedua peserta masing-masing saling serang. Tiba-tiba pertahanan Figaro hancur dan ia muntah darah. Walau Figaro terluka, tetapi ia amat OP serta bisa menangkis serangan Jiangxi. Jiangxi merasa heran padahal Figaro sudah melepaskan perlengkapannya. Tetapi ia malah bertambah hebat. Karakteristik embrionya Figaro semakin lama ia bertarung, maka Figaro semakin bertambah kuat. Kemudian Figaro mengeluarkan taring berlian naga Zenia, Gloria Alpha. Begitu juga dengan Jiangxi yang mengeluarkan taring Yinglong. Lalu kedua peserta itu kembali saling menyerang. Figaro berhasil memotong tangan Jiangxi, namun senjata Jiangxi menusuk jantungnya. Dikarenakan superior embrio milik Figaro berbentuk hati, senjata Jiangxi tidak dapat menembus tubuh Figaro. Lalu dengan jurus Fang of Gloria, Figaro menebas tubuh Jiangxi. Akhirnya Figaro berhasil memenangkan pertarungan. Namun tubuh Figaro tidak dapat bergerak sama sekali. Ternyata ada yang menghentikan waktu di arena pertandingan. Tiba-tiba muncullah sosok Dr. Flamingo yang mengatakan kalau itu pertarungan yang luar biasa. Kemudian panitia event tersebut sangat marah karena kehadiran Dr. Flamingo. Setelah ia melepaskan kostumnya, semua orang di ruangan pertandingan auto kaget. Ternyata ia adalah Mr. Franklin. Franklin memperlihatkan putri kedua kerajaan Altar, Elizabeth S. Altar. Selanjutnya Mary teringat ketika ia keliling kota dengan bertemu gadis yang sedang dipalak. Bocah itu adalah putri Elizabeth dan ia sedang melarikan diri dari prajurit.
Tetapi Elizabeth malah bertemu dengan Bandiat. Namun Mary menyelamatkannya dan membawa sang putri pergi. Elizabeth sangat ingin menonton pertandingan di arena Gideon, maka melarikan diri dari pengawal kerajaan. Kemudian Mary melihat si Psycho menangkap Ellie yang sedang pingsan. Dr. Psycho mengumumkan peperangan pada para monster di arena. Arena pertandingan Gideon telah disegel oleh sang dokter. Jadi para peserta tak bisa meninggalkan lokasi. Dr. Franklin membawa Ellie pergi dan mereka terbang di udara. Sementara Ray dan kawan-kawan memikirkan cara melewati penghalang di arena. Ray dan teman-teman berhasil melewatinya dan mereka akan melawan Master utusan Dr. Psycho. Terjadilah pertarungan antara Master di luar gedung. Musuh amat takjub melihat para pemula memiliki skill yang amat OP. Ray dan kawan-kawan berhasil mengalahkan pasukan penjaga. Kembali pada Franklin, ia sedang menjelaskan pada Ellie mengenai rencana busuknya. Ellie memegang kompas yang dikendalikan Franklin dan melihat pergerakan para Master. Tak lama Franklin diserang oleh musuh dan ia berhasil dikalahkan. ものでもあるか。 私は弱い。 Sedangkan Ellie dibawa pergi oleh Mary dan mereka menggunakan kompas untuk melewati rute yang aman. Akan tetapi Mary disusul Dr. Psycho yang masih hidup dan ia hendak menyerang Mary. Sepertinya sang dokter memiliki skill bertarung dan ia akan melawan Mary menggunakan irama musik. Sedangkan di bagian barat, Hugo bertarung melawan musuh kerajaan Driver dan ia berhasil menumbangkannya. Hugo memiliki skill embrio yang mampu membekukan lawan-lawannya. Selanjutnya Mary sedang galau dengan apa yang ia hadapi karena musuhnya menggunakan skill King of Orchestra berupa serangan suara yang dapat menghancurkan gelombang suara apapun, sehingga Mary tidak bisa menggunakan penghapus aura keberadaannya. Ditambah lagi, setidaknya ada 2 jenis serangan lain yang tidak bercampur jadi satu dari skill King of Orchestra. Kemudian musuh mengeluarkan jurus String and Wind yang berupa suara frekuensi rendah bervolume tinggi yang berada di luar jangkauan pendengaran manusia. Ketika terkena jurus tersebut, Mary muntah darah. Mary berada di dalam kondisi terpojok. Ditambah munculnya pemain orkestra keempat. Mary mendapatkan serangan suara secara bertubi-tubi. Namun tiba-tiba Mary menghilang menggunakan teknik Art of Vanishing. Sang musuh pun lengah dan ia menyerangnya dari belakang, akan tetapi dapat dihindari. Keduanya pun saling serang. Akhirnya Mary bisa mengalahkan musuhnya. Di sisi lain, Franklin sedang menggendong Putri Elizabeth meminta Hugo untuk membiarkan Ray lewat karena ia ingin bertarung dengan Ray. Tidak lama kemudian, Ray dan kawan-kawan berada di gerbang barat tempat Hugo berada. Hugo hanya mengizinkan Ray yang lewat karena ia sudah berjanji pada Franklin. Kemudian Ray pergi masuk ke gerbang barat. Akhirnya Ray bertemu dengan Franklin. Kehadiran Ray di sana membuat Franklin sangat bahagia. Franklin tidak sabar ingin segera bertarung dengan Ray. Cindy diperlihatkan sosok Rook di dunia nyata. Ia telah kehilangan orang tuanya saat usia 15 tahun. Rook bingung harus berbuat apa dan ia menemukan surat di atas meja kerja ayahnya. Lalu Rook membaca isinya. Ternyata sang ayah menginginkannya mengungkap kehidupan di dunia game yang sebenarnya. Maka Rook memutuskan melakukan keinginan ayahnya itu dan ia bermain di dalam dunia game Dendrogram. Kemudian Rook melanjutkan pertarungannya melawan Hugo. Rook memiliki skill menganalisa kemampuan lawan dan ia berhasil menghindari serangan Hugo. Rook memulai aksinya dengan mengolok-olok Hugo yang menjadi pengkhianat dan bekerja sama dengan Franklin. Hugo amat marah dan menyerang Rook tanpa ampun. Rook pun berubah menjadi sosok iblis dan membalas serangan Hugo. Singkat cerita, Rook bekerja sama dengan Babylon dan ia berhasil mengalahkan Hugo. ここからはただの力比べです。リズ、ありがとう。威力で。 Berbeda pada Franklin yang sedang kampanye di udara. Franklin mengatakan akan membebaskan kota dari para monster. Jika Master Ray bisa mengalahkan RSK miliknya, Ray memulai perhitungannya dan akan menyerang monster RSK. Namun serangannya gagal. Franklin tertawa geli dan menjelaskan kalau ia dahulu telah memberikan ramuan pada Ray. Maka Franklin mengetahui skill yang dimiliki Ray. Franklin menciptakan monster RSK agar Ray tidak bisa menyerang ataupun melumpuhkannya. Mendengar ucapan Franklin, Ray mulai berpikir bagaimana cara menyerang RSK. Lily dan komandan membantu Ray melawan RSK dengan skillnya. Lalu RSK mulai terpojok setelah mendapatkan serangan. Ray menaiki tubuh sang monster dan membakarnya dengan kekuatan api.
Ray berharap sang monster musnah seketika dan mereka akan membantai Franklin. Selanjutnya Ray terkapar dan terluka sangat parah. Lalu Lily menggunakan sihir penyembuh untuk menolong Ray. Melihat kondisi Ray dan kawan-kawan dalam keadaan yang tidak menguntungkan membuat Franklin ngakak abis. Franklin juga mengolok-olok Ray and the gang. Lalu Lily menyerahkan pemulihan Ray kepada bawahannya, sebab ia ingin melawan Franklin. Franklin mengejek Lily serta mengeluarkan sihir call DGP KOS sehingga muncullah dua monster sekelas Pure Dragon. Franklin berniat menghancurkan kota dengan bom yang sudah ia pasang. Akan tetapi saat ia menekan remote controlnya tidak ada reaksi kota hancur. Padahal remote-nya itu tidak rusak sama sekali ya. Di sisi lain tampak Mary yang sudah selesai mengumpulkan banyak bom yang disembunyikan Franklin. Mary dapat menemukan bom tersebut dengan menggunakan skill Console Sense. Akhirnya Franklin tahu bahwa Mary lah yang menggagalkan rencananya. Kemudian Franklin mengeluarkan monster dalam jumlah besar. Franklin juga memperingati para monster tersebut tidak akan mati walau ia sudah mutiar. Para monster tersebut akan membantai siapapun, kecuali anggota klan Franklin dan juga makhluk yang ia ciptakan. Lalu Ray sadar dari pingsannya. Ia dan rekan-rekannya melawan para monster buatan Franklin. Sedangkan kakak beruang berhasil menghancurkan perisai yang dibuat oleh Franklin. Kakak beruang menyuruh Figaro untuk melindungi orang-orang yang ada di arena jikalau mendapatkan serangan dari monster. Kemudian kakak beruang tiba di lokasi di mana Ray dan teman-temannya lagi berjuang melawan monster. Ketika monster berlevel 3 menyerang Ray, muncullah kakak beruang menghancurkan monster tersebut. Lalu kakak beruang memberi peringatan kepada Franklin. Franklin sudah salah besar dengan menjadikan kakak beruang dan adiknya si Ray sebagai musuh. Ternyata kakak beruang adalah King of Destroy. Kakak beruang melakukan aksinya. Ia membantai para monster dengan mudahnya. Kemudian muncullah kapal perang Twin Quintuple Cannon siap melepaskan firebomb. Kapal perang tersebut membantai para monster yang berkeliaran. Franklin marah badai melihat kapal perang yang merupakan artileri tipe pemusnahan skala besar. Rencana A digagalkan oleh Ray. Rencana B digagalkan oleh Superior Killer Mary. Rencana C yang persiapannya butuh waktu lama pun dihancurkan oleh King of Destroy. Setiap kali rencana Franklin selangkah lebih depan, penakal yang Ray dan kawan-kawan miliki juga selangkah lebih depan. Jikalau begitu, Franklin akan melenyapkan kemenangan Ray dan kawan-kawan dengan kekalahannya. Kemudian King of Destroy alias Hugh Starling menghadang para musuh di TKP dan ia terlihat amat OP. Franklin memperhatikan gerakan sang master dan ia menyiapkan serangan lainnya. Tak lama Ray tiba di lokasi Franklin dengan bantuan sang kakak. Franklin baru mengetahui kalau King of Destroy adalah kakak Ray. Lalu Ray bertanya pada Franklin, apakah dunia game adalah dunia nyata? Franklin mengatakan kalau ia hendak menciptakan dunia lain melalui game. Maka ia menciptakan Infinite Dendrogram untuk memenuhi ambisinya. Ray tak terima dan akan mengakhiri semua permainan yang diciptakan Franklin. Namun Hugo datang menolong sang kakak. Dan ternyata ia adalah adik dari Franklin. Kemudian terjadilah pertarungan antara mantan teman tersebut. Dengan kekuatan penuh, Ray mengalahkan Hugo dan membuatnya gugur di dunia game. Lalu Ray menyerang Franklin dengan lengannya hingga si Psycho itu KO. Namun lengan Ray putus dan ia diselamatkan oleh Nemesis. Lily menyembuhkan Ray dengan sihirnya. Dan selang beberapa waktu sang MC sadarkan diri. Akan tetapi Ray tidak bisa disembuhkan Lily dikarenakan ilmunya terbatas. Setelah kekacauan berakhir, kakak beruang bersama Figaro dan Sun Yu minum bareng sambil curcol. Mereka merayakan keberhasilan para master melawan si Psycho Franklin. Di sisi lain, The Earth hendak pulang ke negaranya dikarenakan Franklin telah kalah mengalahkan para master di dunia game. Sepertinya The Earth dan Franklin bekerja sama ketika membuat kekacauan di Gideon. Berpindah pada Hugo dan kakaknya, mereka curcol bareng dari hati ke hati ya. Franklin meminta adiknya agar pergi menjelajahi dunia demi menjalani hidup yang bebas. Sedangkan Franklin akan melakukan rencana liciknya melawan Ray Starling di kemudian hari ya. Selanjutnya Ray akan bertarung dengan Mary di arena dan disaksikan oleh kawan-kawan. Begitu juga dengan sang putri yang diam-diam kabur dari istana demi menonton duel tersebut. Ray mengomel pada Lily karena membiarkan sang putri kabur. Terjadilah duel di antara kedua rekan tersebut dan mereka menikmati pertarungan. Kembali ke bumi ya, Ray telah lulus dari SMA dan masuk ke perguruan tinggi ya. Ketika berjalan di kampus, Ray melihat sosok wanita misterius dan ia menyapanya. Wanita misterius itu bersikap dingin dan tidak bisa berekspresi sama sekali ya. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini coy. Mari kita sedikit masuk ke bagian penutup biar tambah afdol.
Infinite Dendrogram merupakan salah satu anime yang Mimin rekomendasiin banget buat ditonton. Meskipun memiliki genre game yang mungkin sudah banyak, namun dengan keunikan tersendiri dengan penyampaian cerita yang cukup oke membuat penasaran. Memiliki alur cerita yang menarik, Mimin sejauh ini cukup menikmati dan terhibur dengan kisahnya. Anime ini mungkin cocok buat kalian yang pengen ngintip di mana zaman anime ini bertemakan masuk ke dunia game dulu baru sempat populer. Poin utama dari anime ini adalah partner bernama Embryo. Setiap player memiliki embrio yang bertipe berbeda-beda. Setiap embrio juga memiliki nama yang berbeda, dan embrio bisa dikatakan sebagai senjata. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga untuk di like, comment, subscribe, biar Mimin semakin semangat untuk membuat alur cerita terbaik untuk kalian semua. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video, and bye-bye.